Seorang wanita tua yang memiliki harta yang sangat mencukupi, namun memiliki kesepian yang mendalam dalam hidupnya. Akan tetapi, semua itu dapat terobati karena hadirnya diriku, yaitu seorang sopir pribadinya. Aku yang tadinya hanya sebagai sopirnya, tiba-tiba mendapatkan keberuntungan luar biasa dalam hidupku. Yaitu, tanpa terduga olehku, sang wanita tua yang kesepian hatinya tersebut, memintaku untuk mengobati batinnya tersebut, hingga kami menjalankan sebuah kegiatan yang sedemikian rupa tersebut. Dan yang membuatku begitu tak menyangka saat bekerja dengannya, ia sampai dilanda banjir bandang bertubi-tubi. Mungkin karena saking lamanya ia dalam kesendiriannya. Simak kisahnya hingga akhir. Kisah ini bermula beberapa tahun silam. Perkenalkan, aku bernama Suhen. Saat itu, aku baru saja memulai perjalanan hidupku sebagai seorang sopir pribadi di rumah Buk Endah, seorang janda kaya raya, yang berusia 56 tahunan. Ia dikenal sebagai sosialita yang dihormati di kompleknya tinggal. Ia hanya tinggal seorang diri di kediamannya yang megah, yang hanya ditemani oleh beberapa pembantu, satpam rumah, dan aku, sang sopir setianya. Sedangkan anaknya, hanya ada satu saja, yang kini telah menikah, dan sekarang tinggal di luar kota. Sebenarnya, aku tak pernah mengira bisa bekerja untuk seorang yang terpandang seperti beliau. Saat aku lulus dari SMA, aku merantau dari desa ke kota, untuk mengadu nasib, dan menambah pengalaman dalam hidup. Teman dekatku yang bekerja di kotalah yang merekomendasikan pekerjaan ini padaku. Awalnya aku ragu, namun, saat ia bilang, jika majikanku ini adalah seorang janda, entah kenapa, hatiku langsung mengiyakannya. Aku memang memiliki keanehan dalam diriku, entah kenapa, aku memiliki ketertarikan pada wanita parubaya. Singkat cerita, setelah diterima bekerja, aku menyadari betapa istimewanya bosku itu. Walaupun beliau sudah berumur, namun, ia memiliki karismanya tersendiri. Wajahnya memancarkan aura elegan, meski ada kerutan yang mulai tampak. Ketika ada acara sosial dan kegiatan lainnya, aku selalu berada di dekat beliau. Hubungan kami cukup akrab, bahkan, kadang terasa lebih dari sekadar majikan dan sopir. Dalam diam-diam, suatu perasaan aneh tiba-tiba tumbuh pada diriku. Suatu hari, aku mengantar Bu Endah ke sebuah supermarket di pusat kota. Setelah menunggu hampir 1 jam lebih di parkiran, aku melihat beliau keluar dari supermarket, dengan keranjang yang penuh dengan belanjaan. Aku bergegas membantunya untuk membawa belanjaan ke bagasi. Dan entah kenapa, ketika kami berdiri cukup dekat, aku merasakan sesuatu perasaan yang sangat berbeda. Beliau terlihat begitu mempesona, dengan aroma parfumnya yang seakan menusuk sanubariku. Malam itu, di balik kesemrawutan kota, aku dan Bu Endah pun pulang setelah selesai berbelanja kebutuhan rumah. Di dalam mobil, ia bicara di telepon dengan salah seorang temannya. Dari nada suaranya yang begitu akrab, percakapan itu berlangsung dengan teman-teman sosialitanya. Kita langsung pulang, atau ada tujuan lain Bu? Tanyaku. Langsung pulang saja, tapi nanti, kamu antar saya ke suatu tempat ya,
soalnya ada urusan lagi, jawabnya singkat. Sesampainya di rumah, aku melanjutkan tugas rutinku, yaitu membersihkan mobil sehingga bersih. Singkat cerita, saat jam 10 malam, dering ponselku berbunyi. Rupanya, Bu Endah memintaku untuk bersiap mengantarnya entah kemana. Sekitar 15 menit kemudian, kami meluncur menuju sebuah gedung, yang ternyata, itu adalah sebuah tempat karaoke. Jujur, ini baru pertama kalinya aku mengantarnya ke tempat itu. Dalam hati, aku bertanya-tanya, ada urusan apa dia ke tempat ini, pikirku. Suhen, kamu ikut aja sekalian, buat temani saya, ucapnya, sembari membuka pintu mobil. Saya tunggu di sini saja Bu, kalau Ibu butuh sesuatu, tinggal telepon saja, jawabku hati-hati. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah masuk ke tempat tersebut. Sementara itu, aku memarkir mobil di area parkir. Pikiranku sudah kemana-mana, sehingga rasa penasaran mendorongku keluar, hingga akhirnya, aku memutuskan untuk masuk ke apartemen itu. Toh, beliau juga tadi memintaku untuk ikut. Begitu masuk, suasana langsung terasa berbeda. Ruang itu begitu berisik, dengan musik yang begitu menghentak. Ditambah lagi, dengan suasana lampu redup yang berkilauan, dan aroma yang tak biasa. Ditambah lagi, yang paling membuatku merasa terkejut, ada 3 orang laki-laki, dan 5 orang perempuan seusia Bu Endah di sana, dan juga beberapa botol minuman di atas meja. Beliau begitu menikmati suasana, meski wajahnya terlihat begitu lelah. Saat itu, aku langsung pergi meninggalkan tempat itu, dan kembali ke mobil di parkiran. Setelah beberapa lama, beliau akhirnya keluar dari gedung tersebut. Aku segera mendekat untuk memastikan keadaannya, apakah beliau masih sanggup jalan atau tidak, karena terlihat ia memegang kepalanya, seperti orang yang sedang pusing. Ibu gak apa-apa kan? Tanyaku sambil menahan lengannya. Saya baik-baik saja kok, kamu ini gak usah terlalu khawatir, jawabnya sambil tersenyum kecil, dengan bau alkohol yang begitu menyengat. Kami pun segera menuju mobil untuk pulang. Saat perjalanan pulang, ia menyuruhku mampir dulu ke minimarket. Ia menyuruhku membelikan air mineral untuknya. Setelah itu, ia berkata, Suhen, kayaknya saya tidak ingin langsung pulang, ucapnya. Loh, kenapa Bu? Tanyaku heran. Saya bosan banget di rumah, tolong bawa mobil ini ke minimarket terdekat. Saya ingin menenangkan diri di sana sebentar, ujarnya pelan. Aku hanya mengangguk saja, dan mematuhi permintaannya. Aku langsung memacu mobil, menuju tempat yang dimaksud olehnya. Kami melewati malam yang semakin larut. Dalam keheningan, ia termenung sendiri. Setelah 1 jam di sana, kami langsung tancap gas untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia tampak tak sadarkan diri. Mungkin, ini akibat dari minuman yang sempat ia tenggak sebelumnya. Aku tak punya pilihan lain, selain segera memapah membawanya masuk. Dengan susah payah, aku menggendongnya naik ke lantai 2, menuju ruangannya untuk beristirahat. Walau berat, namun aku tetap berusaha. Setibanya di ruangannya, aku meletakkan beliau di atas tempat peristirahatannya.
Dalam keheningan itu, ia terlihat berbeda, rambutnya yang begitu berantakan, dan raut wajahnya yang lelah, menghadirkan gejolak di dadaku. Tapi, aku segera membuang pikiran tersebut. Kenapa aku jadi begini? Gumamku, mencoba menenangkan hati, saat aku hendak meninggalkan ruangan tersebut, agar ia bisa beristirahat. Namun, langkahku terhenti oleh suaranya. "Kamu mau kemana, Suhen?" ucapnya dengan nada lirih. Suaranya membuatku tersentak, aku berbalik perlahan untuk memastikan. "Ibu baik-baik saja kan?" tanyaku dengan nada cemas. "Gak apa-apa kok, saya hanya sedikit pusing, tapi, kenapa saya jadi begini ya?" balasnya, dengan tatapan yang sayu. Aku duduk di tepian, namun begitu bingung harus berkata apa. Mungkin, ini hanya efek dari minuman yang ia konsumsi tadi, pikirku. Ia tersenyum kecil, tapi sorot matanya seakan memiliki makna yang tersembunyi. "Suhen, apa sih yang lagi kamu pikirin?" tanyanya tiba-tiba. Gak ada Bu, gak apa-apa," sahutku, mencoba mengalihkan pandangan. "Kamu mikirin pacarmu ya?" tanyanya dengan nada sedikit menggoda. "Gak kok Bu," jawabku dengan cepat, meski wajahku mulai merona. Bu Endah tertawa kecil, lalu menatapku dalam-dalam. "Suhen, kamu tahu gak, kamu itu ganteng juga loh, beruntung banget nanti istrimu," katanya tiba-tiba, yang membuat jantungku berdegup kencang. "Ah, Ibu bercanda saja, almarhum suami Bu Endah juga ganteng kok," sahutku. Mencoba mencairkan suasana. "Ganteng sih, tapi, menurut saya, kamu lebih ganteng," jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku terdiam, tak tahu harus merespon apa. "Oh ya Suhen, kamu pernah membayangkan gak, kalau ada cerita tentang seorang majikan yang jatuh cinta sama sopirnya sendiri?" tanyanya dengan senyum yang memiliki makna tersendiri. Mendengar pertanyaan itu, aku menjadi canggung, dan menjawab dengan canggung. "Ah, Ibu, mana ada cerita seperti itu Bu," jawabku dengan tersipu. "Tapi, kalau ada, gimana menurutmu?" tanyanya lagi, sembari mendekatkan padaku. "Ya, mungkin saja sih," jawabku dengan perasaan yang mulai tak wajar. "Suhen, kalau seandainya saya suka sama kamu, gimana tanggapanmu?" tanya Bu Endah, yang membuat jantungku berdebar hebat. "Maksudnya apa Bu?" tanyaku bingung dan gugup, dengan menatap wajahnya yang semakin dekat. "Apa perlu saya jelaskan?" jawabnya, sambil menatapku tajam. Jarak kami begitu dekat, hingga nafasnya terdengar olehku. Tanpa aba-aba sebelumnya, ia tiba-tiba menjangkau tanganku, dan juga sesuatu yang lain. Kondisi itu membuatku tak sempat berpikir jernih. Perasaanku sontak bergemuruh, dan muncul gejolak yang tak bisa kubendung lagi. Aku hanya bisa terpaku bingung, dan tak tahu harus seperti apa, dengan apa yang sedang ia hendak kerjakan. "Ternyata, bagus juga ya Hen," ucapnya pelan, memuji sesuatu yang dia pahami. Aku mencoba tenang, meskipun batinku berantakan. Hingga akhirnya, aku memutuskan,
untuk mengikuti semua alur yang telah beliau ciptakan. Saat itu, saat-saat yang seakan terasa seperti mimpi bagiku. Bahkan, aku sampai mencubit tanganku sendiri. "Kamu kenapa, Suhen?" tanyanya dengan suara heran. "Ini bukan mimpi kan, Bu?" tanyaku. "Apa saya terlihat tidak nyata buat kamu?" jawabnya, sambil menatapku dengan mata yang berbinar. Aku tak pernah membayangkan akan ada dalam kondisi seperti itu. Aku pun berusaha menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Aku sungguh kehilangan kata-kata. Sementara itu, Bu Endah tersenyum tipis penuh kepercayaan. "Kamu hebat ya, selama ini, saya kira, keong ini akan mati dengan sendirinya, tapi ternyata, kamu masih bisa menghidupkannya kembali," ujarnya, dengan nada yang sulit digambarkan. Aku hanya diam, sibuk dengan apa yang sedang berlangsung. Setelah urusannya semua selesai, beliau berkata lirih, "Suhen, kamu bisakan jaga rahasia ini?" pintanya. Aku hanya mengangguk pelan, namun banyak pertanyaan yang muncul di benakku. "Bu, kenapa sampai seperti ini?" tanyaku, dan beliau terlihat menatapku dalam-dalam. "Karena saya merasa nyaman dan aman bersamamu. Kamu selalu ada buat saya, Suhen. Meski kamu hanya seorang sopir, perhatianmu itu sangat berarti bagi saya. Saya selama ini hidup dalam kesepian, walaupun saya terlihat tegar," jawabnya. "Saya hanya ingin menjaga ibu, karena saya dapat melihat kesepian di mata ibu," ucapku. "Oh ya, nanti, kalau saya butuh lagi gimana?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Apa perlu, Bu?" sahutku sambil membalas senyumannya. Beliau hanya tertawa kecil, suara tawanya seakan meninggalkan jejak yang dalam di pikiranku. Meski aku tahu, usianya sudah begitu tua dariku, yang memang harapanku untuk memiliki keturunan darinya, tentu tak mungkin lagi. Momen itu mengajarkan banyak hal kepadaku. Aku sadar, ini bukan sesuatu yang layak dicontoh, tetapi pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan hidupku. Keesokan paginya, mentari perlahan terpancar dari tirai jendela ruangan Bu Endah. Aku terbangun di sofa kecil yang ada di pojok ruangan, masih dengan pakaian semalam. Dengan refleks, aku menoleh ke arah tempat peristirahatannya, dan ternyata, beliau sudah tak ada lagi di sana. Ternyata, Bu Endah tengah duduk di dekat jendela, dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Akhirnya, kamu terjaga juga," ucapnya pelan, tanpa menoleh. "Loh, ibu kok cepat banget bangunnya?" tanyaku, sambil bangkit dan membenahi posisi duduk. "Iya, pikiran ibu tengah campur aduk, antara bahagia dan dilema," jawabnya, sembari tersenyum samar. Sesaat, suasana hening menyelimuti ruangan itu. Mungkin, karena malam itu telah menghapus sekat di antara dua insan yang selama ini hanya saling memperhatikan dari kejauhan. "Suhen," panggilnya lagi, "kamu pernah berpikir untuk cari kerja lain?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya bingung. "Maksud ibu, kok nanya kayak gitu?" sahutku. "Kalau kamu punya cita-cita lebih besar, jangan ragu untuk kejar itu. Jangan merasa kamu harus terus di sini.
hanya karena ibu butuh kamu, ungkapnya. Kalimatnya terasa berat, tapi aku tahu, ia mengatakannya dengan tulus, dan ia seolah tak ingin membuatku terjerembab semakin jauh. Saya nggak pernah merasa terpaksa kok Bu, saya di sini karena saya memang ingin menjaga ibu, jawabku tenang. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu Suhen, di usia saya sekarang, uang bukan lagi yang saya cari, tapi perhatian, dan kamu sudah memberi itu, lebih dari siapapun, jelasnya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya berlalu dengan nuansa yang berbeda. Meski hubungan kami tetap dalam batasan majikan dan sopir, ada semacam ikatan yang tumbuh diam-diam, ikatan batin yang sulit dijelaskan, dan hanya kami berdua yang memahami batasannya. Bu Endah menjadi lebih ceria, ia bahkan sesekali mengajakku duduk minum teh bersamanya, sambil berbincang-bincang. Namun, sesekali, jika dia sedang membutuhkan itu, maka tak segan ia meminta bantuan dariku.